Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Para dewan juri yang terhormat dan para pemirsa yang kami hormati, kami dari SMP Negeri 1 Ambulu ingin menanggapi argumen dari SMP Negeri 1 Jember. Sebelumnya, saya Anissa Atalia Yohana sebagai pembicara 1, setelah itu ada Niswa Humaira sebagai pembicara 2, dan yang terakhir Rangga Wahyu Pratama sebagai pembicara 3. Dari video yang tertera, kita dapat menyimpulkan bahwa argumen tersebut menginginkan bukti pengambilan keputusan tanpa melibatkan emosi dan intuisi. Sebelumnya kita harus mengetahui bahwa tidak semuanya harus terkaitkan dengan emosi dan intuisi saja. Namun kita juga harus mengaitkan pada logika pada saat kita melakukan sesuatu atau mengambil keputusan. Ketika kita sering atau bahkan selalu mengaitkan pada emosi ketika kita mengambil keputusan, kita akan mendapatkan jawaban yang berbeda sesuai dengan suasana hati kita pada saat itu. Mengapa demikian? Karena adanya perubahan emosi pada diri kita. Sama seperti kita mengambil keputusan dan berdasar pada intuisi saja. Karena intuisi adalah hal yang tidak selalu benar, karena memang berdasar hanya kepada firasat ataupun pikiran seseorang, bahkan kadang muncul tanpa ada dasar apapun. Dari pernyataan tersebut, keputusan dapat kita ambil dengan cara berpikir secara rasional, sehingga jawaban yang kita peroleh itu akan terkait dengan fakta maupun logika bila kita berpikir secara rasional, sehingga jawaban yang kita peroleh juga sudah termasuk efektif maupun sistematis. Itu adalah dasar argumen tim kami. Setelah itu penguatan akan disampaikan oleh pembicara 2. Dipersilakan. Ya, terima kasih. Kami menegaskan kembali bahwa kami tidak setuju dan tetap kontra dengan apa yang dinyatakan oleh tim pro. Karena emosi dan intuisi tidak dapat menjadi dasar dari pengambilan keputusan. Pengambilan keputusan haruslah didasari, diperkuat, dan dikuatkan oleh logika. Seperti halnya yang disampaikan oleh pembicara 1, bahwa emosi dan intuisi dapat berubah setiap saat. Hal tersebut dapat mengurangi keakuratan dari pengambilan keputusan. Banyak sekali hal yang menjadi bukti bahwa emosi dan intuisi tidak dapat menjadi langkah cepat dalam pengambilan keputusan. Yang pertama, yaitu pengerjaan soal eksak. Ketika kita mengerjakan soal eksak, matematika contohnya, kita tidak bisa mengandalkan emosi dan intuisi kita untuk menghitung luas bangun ruang. Kita haruslah menggunakan logika kita. Yang kedua, yaitu penegakan keadilan. Dalam pasal 24 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa kekuasaan yang merdeka dan kekuasaan dan terbebas dari pengaruh kekuasaan lainnya. Hal tersebut memberikan arti bahwa keputusan hakim tidak dapat diganggu oleh emosi dan intuisi yang ada pada dirinya sendiri. Yang ketiga, yaitu proses pemecatan karyawan. Ketika ada seorang karyawan yang melakukan kesalahan fatal, merugikan perusahaan, sampai dengan melanggar peraturan-peraturan perusahaan. Namun sayangnya karyawan tersebut tidak dipecat dengan alasan emosi dan intuisi yang ada pada setiap individu dan ada pada atasannya. Hal tersebut dapat memberikan dampak negatif pada perusahaan, yaitu dengan cara merugikan perusahaan dan memberikan dampak negatif kepada karyawan lainnya. Dari ketiga poin tersebut, menjadikan kami semakin kontra dengan apa yang dinyatakan oleh tim pro. Saya tegaskan kembali bahwa emosi dan intuisi tidak dapat menjadi dasar dari pengambilan keputusan. Pengambilan keputusan haruslah didasari oleh logika yang kuat dan sistematika dari dasar-dasar pengambilan keputusan tersebut, sehingga keputusan yang diambil dapat efektif dan membantu untuk diri mereka sendiri maupun orang yang lain, orang sekitarnya. Baik, itu merupakan argumen penguat dari kelompok kami. Selanjutnya kesimpulan akan disampaikan oleh pembicara 3. Dipersilakan. Baik, terima kasih. Seperti yang disampaikan oleh pembicara 1 dan pembicara 2, bahwa tim kami tidak setuju dengan mosi yang telah dipaparkan, yaitu emosi dan intuisi merupakan aset yang berharga dalam mencari keputusan. Jika kita mengedepankan keputusan, intuisi, dan emosi, maka kita harus perhatikan beberapa hal. Pertama, kurangnya dasar logika. Kedua, meningkatnya resiko kesalahan. Ketiga, dampak yang negatif. Jadi dapat kita simpulkan bahwa dalam mengambil keputusan, kita tidak harus berdasar pada emosi dan intuisi saja, tetapi kita harus mengambil keputusan berdasarkan data dan fakta yang ada. Maka
Keputusan yang tepat adalah keputusan yang berdasarkan logika, bukan berdasarkan emosi dan intuisi. Jadi itu adalah tanggapan dari tim kami. Apabila tim kami ada kesalahan kata atau kesalahan ucap, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sebelum kami tutup, izinkan kami membacakan sebuah pantun. Pergi ke pasar membeli ikan. Cakep. Ikan segar enak dimakan. Cakep. Cukup itu dan sekian. Mohon maaf bila ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Spensa Jaya. Spensa Juara.